Mama. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, mungkin pepatah paling cocok buat Feline Chu dan Wulan Kaila, personil dari duet VW. Mereka berdua mengalami peristiwa, tragedi dan juga musibah yang bertubi-tubi dalam hidupnya sebelum akhirnya menemui jalan terang. Seperti baru-baru ini, Feline Chu barang-barangnya habis-habisan dijarah di rumah kontrakannya di kawasan Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Kronologisnya kan aku pernah ngontrak di Bekasi, tepatnya tuh di desa Babelan ya waktu itu. Dan aku tinggal di sana, ya aku taruh barang-barang aku di situ di kamar aku. Menurut pelantun single Aku Bukan Samsak tersebut, kebetulan semua barang-barang berharga miliknya disimpan di dalam kamar kontrakannya. Sebab ia hendak pergi hijrah ke pesantren di Surabaya, Jawa Timur sekitar 6 bulan lamanya. Emang rencana mau hijrah dulu ke Surabaya untuk ke pondok pesantren, karena kan setelah pasca dari kejadian yang menimpa dua cewek ya, jadi aku tuh sempat bilang sih sama Wulan aku mau hijrah dulu deh, mau mondok dulu buat nenangin pikiran. Terus juga karena corona kan nggak ada job juga, jadi aku memutuskan untuk hijrah dulu ke Surabaya. Pada saat itu, meskipun rumah kontrakan Feline dititipkan kepada tetangga, tapi pintu kamarnya tetap ia kunci. Namun setelah 6 bulan, ia kembali pulang. Betapa kagetnya, ternyata semua barang di dalam kamarnya sudah lenyap. Nah, pada masa itu aku meninggalkan Surabaya itu sekitar 6 bulan kalau nggak salah. Terus kunci itu sempat aku titipin sama tetangga rumah aku, sama Bude Sri namanya. Dan waktu itu kan aku ada kucing nih di rumah aku, jadi aku pikir kalau misalnya nyuruh seorang orang tua kan kayaknya nggak etis banget. Akhirnya aku juga nyuruh teman aku di belakang rumah, namanya lupa lagi, Mbak Sope namanya, Teteh Yuli. Nah, aku nyuruh Teteh Yuli itu untuk setiap hari ngasih makan kucing aku, dan aku ngasih uang 200.000 pada saat itu buat ngasih beli makanan kucing. Nah dari situ terus ya nggak tahu lagi lah, aku pikir namanya juga kamar aku dikunci, aku nggak berpikiran kalau orang itu berani masuk ke kamar aku ngambil barang-barang aku. Ya kalau aku sih udah laporan juga sih ke kantor polisi Babelan ya. Atas peristiwa ini, penyanyi sekaligus FDJ yang punya sebutan Pikachu itu mengalami kerugian sekitar 60 juta rupiah. Total kerugian dari kehilangan aku sekitar 60 juta, dan mirisnya banget nih ya, ketika aku ngambil barang-barang aku, sisa-sisa barang aku yang tinggal baju dan lukisan-lukisan, aku tuh ngambil barang-barang aku sendiri di rumah itu, di rumah kontrakan yang notabene-nya rumah itu juga aku udah bayar ya. Jadi aku ngontrak di situ, tapi pemilik rumah juga waktu itu sempat tinggal bareng di situ sama aku, dan ketika itu pemilik rumah itu ngambil barang-barang tuh tanpa seizin aku dan tanpa sepengetahuan aku gitu. Jadi menurut aku ya ada dua kemungkinan sih pencurinya. Kalau bukan pemilik rumah ya itu tadi tetangga aku gitu aja sih. Ya total kerugian sekitar 60 juta, dan ya masih diproses di Polres Babelan. Melihat musibah yang menimpa Feline Chu, Wulan Kaila, rekan duetnya di duet VW, merasa turut sedih dan juga prihatin. Ia hanya bisa mengucapkan bela sungkawa dan hampir senasib dengannya. Kalau aku sih ya sebagai adiknya benar-benar coba penting banget ya dengan kejadian seperti itu. Ya Allah Kak, ada aja sih Kak. Dan tambahku juga sama juga ya, sama-sama juga abis yang habis-habisan masa lalu juga. Aduh, ingat itu tambah lagi ada aja lagi ya. Ya sedih juga sih, sedih banget, prihatin banget, sedih banget. Ya udah ya namanya juga itu udah jalan aja deh, ikhlasin ya, syukurin ya jalan aja. Tidak hanya kompak di industri musik, tapi di kehidupan nyata mereka juga saling support satu sama lain. Padahal, selain musibah yang melanda kehidupan Feline, ternyata Wulan juga baru saja mengalami musibah kecelakaan. Banyak pikiran kemarin pas lagi nyetir mobil, terus di belakang ditabrak gitu, diseruduk gitu, terus ya Allah, aduh udah aja nih musibah, udah sedih sampai ngurus ke RT, ke RW, dan juga udah lapor ke kantor polisi juga, ya udah diurus gini-gini, terus aduh aku pusing banget, aduh bener-bener pusing. Ya udah aku juga curhat sama Kak Feline, ya dia sabar ya dia. Sedihnya lagi, mobil yang ditabrak itu masih dalam proses cicilan. Lebih sedihnya, ternyata pelaku alias si penabrak langsung kabur dari tanggung jawab. Kejadiannya sih waktu hari apa ya? Kalau nggak salah hari Kamis atau Jumat gitu ya. Itu di jalan apa sih, flyover gitu, di Narogong gitu. Itu kebetulan tuh keadaan macet. Nah, yaudah setelah itu aku tuh
Kamu nyetir sendiri? Aku tuh lagi nyetir sendiri, lagi mau biasa lah, mau belanja gitu ya. Terus setelah itu kata aku, duh, aduh kaget. Terus yaudah setelah itu orangnya aku keluarin gitu ya, aku marah-marah gitu. Bapak gimana sih Pak nyetirnya Pak? Ini gimana Pak? Mobil saya Pak sampai penyok gini, sampai jok bisa dibuka. Maaf ya Neng ya, saya enggak Neng, kayak gitu. Saya juga pusing Neng, saya nih supir apa dan mobil saya juga masih kredit. Ya saya juga sama Pak, saya juga lagi pusing Pak. Bapak malah makin saya gitu. Pokoknya saya minta tanggung jawab ya sama Bapak. Terus saya ngomong gitu. Ya yaudah setelah itu katanya Bapak itu akan tanggung jawab dan sudah minta nomor kontak, dan aku sudah minta nomor kontak Bapak itu. Ya udah akhirnya nggak nyangka dia tuh kabur. Aduh aku stres banget. Ya udah akhirnya aku nggak lama aku langsung ke kantor polisi. Ya udah setelah itu diurus. Kini setelah lapor ke polsek setempat, menurut Wulan kasus ini masih dalam pencarian pelaku. Melihat cobaan berat ini, Felin Chu juga turut prihatin kepada rekan duetnya itu. Felin berpesan ke Wulan supaya tetap sabar dan tidak memaksakan untuk kredit mobil. Karena aku udah bilang sih sama Wulan sebelumnya, emang dia kan pusing masalah mobil ya, dia juga curhat. Aku bilang, Dek jangan memaksain keadaan. Karena kan emang kita kan lagi satu karena musibah, kedua juga zamannya lagi covid. Aku selalu saranin untuk ambil kredit. Ya mungkin karena dia masih berat awalnya, dan sekarang dia baru berpikir kali ya setelah menjalani kehidupan dari mas covid ini ternyata lama. Dipikirnya covid ini sebentar, cuma sebentar lama tuh dia sampai ikutin instruktur pembayaran denda gitu, kayak jatuhnya rugi ya, jadinya kayak ikut nyewa mobil gitu. Makanya ya lihat nanti lagi ke depannya aja. Namun semua musibah itu teralihkan dengan kabar baik, yaitu masuknya nama duet VW ke dalam deretan nominasi bergengsi AD Award 2020 MNC TV. Buat pemirsa Indonesia khususnya dan masyarakat Indonesia khususnya, jangan lupa dukung terus duet VW di Anugerah Dangdut Indonesia MNC TV dengan cara ketik SMS DAD spasi C 4D kirim ke 95151. Kamu tahu aku wanita sama, pasti ingin dimanja. Aku bukan samsak untukmu, seenak-enaknya kau tinju. Nyenengin kakak, nyusahin iya, mau menang sendiri. Kalau tak suka, pulangkan saja, kembalikan ke orang tuaku. Untuk mengetahui updatean terbaru semua artis Naga Suara, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan tunggu berita selanjutnya ya, hanya di Videotainment.